Saya meminta maaf kepada umat Islam. Saya meminta maaf kepada umat Islam. Saya meminta maaf kepada umat Islam. Tidak ada maksud demi Allah, tidak ada maksud, ya. Tapi mohon maaf, Acong Latif. Saya juga meminta maaf pada kamu. Firdaus, kamu kalau minta maaf yang benar ikhlas mengakui kesalahan. Kamu bilang minta maaf terhadap umat Islam gara-gara video yang saya potong-potong. Kamu ini bisa masalah baru. Saya mendampingi klien saya untuk melaporkan kamu. Buktinya bukan video. Beberapa link baik di channel YouTube ataupun di medsos. Beberapa link ini kamu isinya yang jelas-jelas mengatakan di situ bahwa orang yang tidak percaya dukun itu batal syahadatnya. Itu kan informasi yang tidak benar karena ajaran Islam itu tidak ada yang begitu. Malah kamu bilang video itu klien Acong yang motong, Acong yang motong-motong. Jujur Firdaus, sekali lagi saya sampaikan kepada kamu, kamu itu bukan level saya. Saya dampingin klien saya melaporkan kamu itu bentuk kemarahan karena apa? Karena menyangkut masalah umat Islam. Orang Islam lainnya bakalan tidak terima hatinya saat mendengar kamu bilang begitu. Siapapun itu. Justru dengan kamu bilang saya yang potong video, saya yang segala macam apa itu, kamu bisa jadi punya masalah baru dan urusannya itu urusan kamu dengan saya. Hati-hati kamu berurusan dengan saya. Hayulah minta maaf kepada semua orang Islam di Indonesia khususnya dengan hati kamu yang paling dalam. Saya kasihan loh sama kamu itu. Udah kelihatan gak pernah mandi begitu gitu kan. Jangan sampai berpikirnya kamu berlebihan sehingga menyesatkan kamu sendiri. Kasihan kamu. Kamu dipeduliin berarti. Tinggal minta maaf kepada umat Islam. Selesai. Akuin kesalahan kamu itu. Jangan kamu bertaming di kepengacaraan kamu atau bertaming di organisasi kedukunan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus Owiyobo cari perkara baru. Bukannya minta maaf dengan benar, tetapi malah Firdaus Owiyobo menantang Acong Latif untuk fights, untuk duel. Dan ternyata Firdaus Owiyobo kalah jauh kelasnya dengan Acong Latif. Acong Latif pernah menjadi pengacara yang paling ditakuti lawan di sepanjang 2021. Nah, berikut ini dari kabarbaru.co. Acong Latif, pengacara muda yang paling ditakuti lawan sepanjang 2021. Memang dalam sebuah perkara tidak ubahnya dengan sebuah peperangan, yakni diperlukan formulasi dan strategi dalam menyuplai kekuatan menghadapinya. Tak cukup hanya soal strategi dan kekuatan, dalam sebuah perkara juga memerlukan seseorang pengacara untuk memenangkan kasus. Pertanyaannya, apakah pengacara itu mampu memenangkan perkara atau sebaliknya? Hal itu bergantung pada pengacara itu sendiri dalam berstrategi dan mengkonstruksi kekuatan. Seperti yang diketahui, banyak sekali pengacara di Indonesia, bahkan hingga puluhan ribu jumlahnya. Namun hanya beberapa nama pengacara yang mencuat dan menjadi konsumsi publik karena sering menang atau hal lainnya. Bahkan setiap tahunnya akan terlacak siapa yang lebih garang, banyak memenangkan perkara atau lebih sering muncul di tingkat regional maupun nasional. Di tahun 2021 misalnya, sebagian pengacara tidak mendapat perkara disebabkan keadaan pandemi yang tidak kunjung usai. Sulit bagi sebagian lawyer, tapi tidak bagi pengacara muda bertalenta sekelas Acong Latif. Acong Latif sapaan akrabnya ini justru di masa pandemi yang penuh keterbatasan menjadi momentum dengan optimal
dapat membantu orang dan memenangkan banyak kasus. Dan semua perkaranya terjadi di tahun 2021. Kendati di usianya yang masih muda, sederet perkara telah banyak ia menangkan. Buntut semua itu, nama Achong Latif merebak ke permukaan publik dan banyak ditakuti oleh lawan-lawannya. Seperti dalam kasus Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Legian. TW, inisial pemilik bank itu dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Denpasar. Akan tetapi Achong Latif mampu menolongnya hingga pengadilan memutuskan bebas. Tak lama pasca perkara itu usai, Achong juga memenangkan perkara Sky Garden Bali Club terbesar se-Asia di Bali. Sekalipun kliennya digugat terkait sahamnya, Achong Latif mampu memenangkan gugatan yang dilayangkan pada diskotik terbesar se-Asia itu. Tak hanya itu, pria kelahiran Jawa Timur itu pernah menangani perkara pada perusahaan raksasa sekelas PT Inalum yang kasusnya terbilang sangat pelik. Namun lagi-lagi ia bisa menaklukkan kasus tersebut. Tak hanya perusahaan korporasi seperti di atas, kejeniusan pria berdarah Sakera Muda Madura itu juga teruji saat menangani perkara hukum sekaliber artis Dinar Candy. Seperti diketahui sebelumnya, dalam kasus itu Dinar Candy ditempa kasus asusila dan jelas oleh pihak kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka. Dinar juga tidak dipulangkan selama 2 hari dan mendekam di Polres Jakarta Selatan. Namun berkat kelihayan pengacara muda Achong Latif itu akhirnya ia mampu dibebaskan dan kasus itu dinyatakan selesai. Belum lagi kasus-kasus lain seperti PT Arta, penjual printer terbesar Indonesia yang digugat oleh PT Noah. Namun di tengah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Achong menghentikan dan menyelesaikan sehingga dianggap selesai. Belum lagi kasus-kasus kecil yang tidak termaktubkan. Tak ayal bila nama Achong Latif didapuk sebagai pengacara muda paling ditakuti oleh lawan-lawannya, hingga lawannya menjulukinya sebagai pengacara from hell, yang artinya pengacara dari neraka. Julukan yang berasal dari lawan-lawannya itu merupakan orientasi interpretatif ketika berhadapan dengan Achong Latif di persidangan. Sebab tidak ada kata ampun bagi Achong Latif terhadap lawannya ketika berhadapan di meja persidangan. Strateginya dikenal akurat dan impresif, bahkan licik dalam berperkara, sehingga banyak mengentaskan kasus-kasus rumit yang melilit kliennya. Yang tak kalah peliknya, kasus yang pernah ia tangani diantaranya ialah pengacara PT Telkomsel Indonesia, kuasa hukum PT Telkomsel Indonesia dalam pelaporan polisi di Polda Jatim, Surabaya. Selain itu ia juga pernah menjadi tim kuasa hukum Presiden. Waktu itu diminta untuk menjadi tim hukum Laskar Jokowi saat pemilihan pertama dan merupakan satu-satunya pengacara yang berani meminta Prabowo agar legowo.